Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah episode tentang juragan peternak telur yang mengajarkan anak buahnya tutorial korupsi agar bisa menjadi bekal ketika kepilih menjadi... Ya itulah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Pada era runtuhnya kerajaan Nyiblorong, terdapat seorang pedagang telur yang sedang mengtutorialkan cara menjadi koruptor kepada buildernya. Ambil 1 butir telur di setiap 1 kilonya. Namun meskipun awalnya nggak mau, juragan bernama Doni langsung mengancam akan membuat mereka pada jadi pengangguran permanen jika tak mau mengikuti step by step tutorial mendapatkan bati berlebihan. Kalau di perkantoran pasti ada aja oknum yang kayak gini. Di hari yang sama, ngesponlah sang penyelamat bumi yang baru aja selesai melakukan pertukaran pelajar dari Cina untuk mempelajari bagaimana cara membuat matahari buatan agar seluruh fakta tentang kebusukan Wakanda Raya bisa diterangi seterang-terangnya. Cuaks! Dimana baru aja menyapa emaknya, ia pun melihat serabi idaman para manusia berbatang di kampung sana, yaitu Lia, yang tentunya dengan sekali tatapan membuat hati mereka mendak-dikduk serrrr. Seakan-akan Yuda ingin mengalihkan tujuannya dari belajar cara membuat matahari buatan menjadi ingin jadi matahari di hati Lia. Asik, ya udah gue bulannya deh bang. Nah, kembali ke markas para begundal. Di sana Doni pun memberikan tutur ke seorang builder yang kerjanya minus karena tiap hari setelah gajian uangnya selalu dipakai mabuk-mabukan, kemudian besoknya malah minta kasbon. Hasil dari itu juga ia langsung dipecat meskipun memberikan alasan yang begitu template. Anak sama istri saya mau dikasih makan apa juragan? Lah, mana gue tahu, emang gue bapaknya. Namun untungnya sebelum pulang ia pun bertemu dengan Lia dan emaknya yang langsung menggiveaway-kan sedikit cuan sebagai bentuk dana pensiun dini minion ini. Ya, lumayan lah ya pakai bayar iuran BPJS kalau sakit. Kemudian di malam harinya, Yuda pun kedatangan bapaknya yang juga bekerja di tempat Doni, di mana baru menyapa bapaknya dan bilang Yuda ingin mencari pacar cindo. Kepala bapaknya langsung lempuyengan memikirkan biaya weddingnya nanti sehingga si bapak langsung dibawa ke kamar untuk istirahat. Selamanya, enggak dong. Karena baru aja dibawa ke kasur, si bapak akhirnya bangkit dari mati surinya dan menceritakan gimana susahnya ia mencari uang sebagai kepala gudang di usaha milik Doni. Hasil karena takut bapaknya tiba-tiba wasted akibat pekerjaannya begitu ekstrim dan pernah masuk on the spot dengan judul 7 pekerjaan yang bisa membuat wasted. Nah, ini ada di urutan nomor 3. Si Yuda pun membujuk bapaknya agar ia bisa menggantikan posisi bapaknya di sana. Buset, mau ngecit jabatan anjing. Datang-datang pengen jadi kepala gudang. Dan akibat nggak ada pilihan lain daripada simak ngejanda, bapaknya pun terpaksa melimpahkan job yang begitu ekstrim untuk anaknya. Di sisi lain, Lia dan emaknya sedang merapikan baju untuk disedekahkan ke panti jompo agar para member di sana bisa tampil fashionable ketika dinner dengan pasangannya. Namun saat Doni datang, ia pun mengancam anaknya jika berani memberikan barang gratisan ke seseorang maka jatah bulanannya, maksudnya uang bulanannya akan dipotong oleh bapaknya yang akan membuat Lia tak bisa nongki di warung sebelah tiap harinya. Blak terus sampai ginjal keselak batu cabe. Nah, keesokan harinya Yuda pun udah siap OTW ke tempat kerja bapaknya, tapi baru aja sampai ia pun dikira tukang pungli. Kamu kalau mau minta sumbangan cari tempat lain deh. Tukang pungli lebih ke kostum belang-belang orange sih. Namun setelah bilang ia ingin menggantikan peran bapaknya menjadi si paling pembanting tulang, Doni pun langsung menerimanya dan karir bapaknya sebagai jaminan jika Yuda sampai minus dalam bekerja. Nah, di rumah Doni, istrinya pun merasa curiga karena Doni melarangnya untuk jangan mengunboxing gudang. Hasil karena peraturan dibuat untuk dilanggar, ia pun datang ke gudang meski ujung-ujungnya harus keciduk dengan suaminya. Di sana istrinya merasa curiga karena mengira Doni menyimpan janda di dalam gudang, tapi setelah mengeluarkan ultinya dari dalam topi membuat istrinya surrender tak tahan melihat bentukan suaminya. Di sisi lain, Bapak Yuda pun mulai kepikiran anaknya karena lupa kalau di tempatnya bekerja diajarkan tutorial cara mengkorupsi hak milik orang lain. Sedangkan Yuda terkenal akan kejujurannya, makanya ia disekolahkan di pesantren yang ada di Cina. Aku tidak memberitahu soal cara juragan Doni jualan telur. Mantap, pulang-pulang dari pesantren malah dapat ilmu sesat dari Doni. Dan benar saja ketika Doni bekerja, ia pun melihat timbangannya kagak sah menunjukkan angka 1 kilo.
Tapi ini memang seperti itu peraturannya Mas di sini. Sehingga mendengar itu, keluarlah ceramah yang begitu banyak dari cangkem Doni menceritakan bagaimana proses terbentuknya telur lalu berevolusi jadi dinosaurus sampai tamat. Ya meskipun ujung-ujungnya tutur tersebut kagak dipeduliin sebab gaji dan tunjangan BPJS lebih penting daripada dosa di akhirat. Tapi Mas, saya sih nggak peduli mau benar mau enggak. Ya nggak apa-apa lah ya, entar di akhirat tinggal bilang disuruh sama Doni. Auto bertambah dosa Doni. Nah, kebegunan Doni pun kini sudah tercium ke para mama yang habis gibahin tunggakan Shopee peleternya. Beda gimana, Bu? Kan sama-sama bulat. Anjas, bisa ngelucu juga ya para NPC. Hingga gibahan itu berujung pencabutan pelanggan permanen dari tempat Doni menuju tempat juragan telur satunya yang bernama Lukas. Anjas, Eropa bener namanya. Kembali ke tempat Yuda, di sana ia kembali mengajarkan para builder pengertian dosa dan ciri-ciri orang banyak dosa seperti ini. Enggak bercanda gua bang. Ya akhirnya para builder pada nurut dengan Yuda setelah bilang siapa yang paling dikit dosanya akan disambut oleh Barbie di akhirat. Popo Barbie. Kalau dia mah mending gue GB dosa. Kemudian karena tutorial korupsinya udah dihapus oleh Yuda, kini omset penjualan Doni pun langsung menurun drastis, di mana telur-telurnya pada hilang secara jujur yang berujung Yuda auto kena makian oleh Doni. Suruh dia kesini. Aduh. Kamu pengen ditabok dulu baru pergi apa sekarang? Setelah Doni dipanggil, ia pun menerangkan kalau dirinya cuma mengajarkan tutorial berdagang secara baik dan benar. Namun karena settingan Doni sejak dari orok sampai udah tua seperti ini memang kagak pernah benar, ia pun hanya bisa mendesah kesakitan. Aduh. Mendesah versi orang tua cuy. Yang berujung karena saking sakitnya itu kepala memikirkan omset yang anjlok seperti manta kemarin, Doni pun langsung memecat Yuda dari sana, sedangkan bapaknya besok disuruh menghadap ke ruangan Doni untuk diberikan tutur lanjutan dari Doni. Niat hati meringankan beban bapaknya malah nambah beban. Nah ketika pulang, Yuda pun memberikan kabar bapaknya yang jantungnya bentar lagi mau mendak-dikduk serkan. Bisa, Gus. Namun beruntung nyawa bapaknya tak melayang ke surga karena rupanya beliau udah tahu kalau Yuda pasti akan dipecat akibat keluguannya menolak taktik pengkorupsian. Bahkan yang ada bapaknya justru yang minta maaf ke Yuda. Akibat baru lulus diterjunkan langsung ke sarang koruptor versi light. Ya, kalau yang versi pertama kalian tahulah lokasinya di mana. Di malam harinya karena merasa rugi, kini Doni merubah taktiknya dari yang awalnya korupsi menjadi lebih membegegestekan dengan menyuntik telur busuk untuk dijual kembali. Ini Doni kepintarannya udah melebihi peneliti anjing. Telur busuk pun bisa disuntik. Namun kebegunaannya berhasil diciduk oleh istrinya yang berujung mereka saling adu cangkem sebelum beradu di ranjang, di mana Doni langsung mengusir istrinya dari tempat praktek GB dosa jalur Pertamaxnya sebelum cangkem istrinya teriak-teriak seperti toa di pasar malam ketika ada anak yang hilang. BTW itu masker Doni lah. Dikasih tali masker bener-bener buat di kuping, malah dibawa ke leher anjing. Anjas, adegan dorongnya dikat, kagak totalitas banget. Terlebih rumah tangga lagi seru-serunya ribut, datanglah seorang minion penggali gem yang memberi kabar kalau istrinya mau melahirkan. Tapi alih-alih memberikan suntikan dana seperti praktek money laundry, si Doni malah mengusirnya dari sana meskipun si babang ini udah cerita kalau ia tak memiliki BPJS apalagi kartu Indonesia Sehat. Kamu yang bikin anak, kamu nyusahin orang. Keesokan harinya Doni yang melakukan praktek korupsi, kini ia pun nambah mengkorupkannya karena dari awalnya mengurangi telur sebanyak 2 butir per kilonya, sekarang nambah jadi 4 butir. Ini lama-lama sekilo dapat 1 telur doang. Apalagi telur udah dikurangi, kini telur itu pun dimix dengan telur busuk, yang ketika mau digoreng pembelinya langsung dapat hikmahnya doang. Daripada kerja begini, lebih baik nyangkul. Kenapa baru kepikiran pas dosa lu udah kelewatan batas bang? Mendengar percakapan mereka, si Doni pun langsung emosi yang berujung 2 NPC ini malah jadi pengangguran, bahkan dipecat tanpa diberikan pesangon sedikit pun. Buset dah. Di sisi lain istri Doni pun menanyakan ke para mama tukang ngutang sayur ini berapa banyak telur yang ia dapat ketika beli 1 kilo dan mengetahui kalau Doni benar-benar curang dalam berdagang. Kok bisa loh? Suami jualan dia kagak tahu itu amanah atau kagak. Mak Lia pun tiba-tiba memberikan sedekah 100-an buat seluruh mama tanpa persyaratan harus follow dulu sebagai bentuk permintaan maaf telah mengurangi jumlah telur yang dibeli oleh emak-emak ini.
telurnya kurang 4 tapi dikasih 100 ribuan. Lah, gua juga mau kalau gitu. Nah, di tempat Yuda bukannya mencari kerja, ia malah menekuni penganggurannya sambil mendekatkan diri ke seorang serabi idaman kampung yaitu Lia. Yang kala itu mereka bercurhat tentang kebegunalan Doni karena Lia baru tahu kalau selama ini ia makan seblak memakai uang babi. Mending kamu berhenti menerima pemberian dari bapak kamu. Lah, terus makan ya kali kagak makan. Terus uang pakai beli baju ya kali disensor kayak film Jepang. Di sana Yuda pun mencoba menjadi rudal yang udah jinak dengan mengajarkan hal-hal yang baik untuk Lia, tapi setelah berhasil mendapatkan hatinya barulah dirusak, ya kan bang? Alhasil Lia yang udah mengecap Yuda sebagai calon imam yang baik, ia pun langsung tersagneskan. Aku punya calon imam yang seperti Mas Bagus. Ciri-ciri udah kecantol nih, ditembak sama Yuda auto keterima nih. Dan dengan kematangan hati yang sudah setara medium rare, senyuman Yuda pun langsung terbit seperti matahari di Teletubbies. Tapi ini lebih kayak orang nahan boker sih. Malam harinya Bapak Yuda pun tiba-tiba bermimpi lagi dikejar makhluk supra bapak kau dengan kepala getar diiringi dengan suasana mencengkam saat rapat paripurna. Namun beruntung ia berhasil disadarkan oleh istrinya sebelum beliau lebih mendalami mimpinya yang berujung staycation di dalam mimpi secara permanen. Dimana setelah sadar ia pun menceritakan kebegunaannya selama ini ketika bekerja di gudang Doni. Sehingga daripada memperbanyak dosa yang berujung wasted secara cepat, istrinya pun merekomendasikannya untuk resign kerja di tempat Doni. Lebih baik jadi pengangguran daripada melihat Yuda malah menjadi anak yatim. Nah, keesokan harinya daripada memperpanjang dosa dengan cara pacaran, Lia pun meminta restu ke bapaknya agar bisa menikah dengan Yuda. Tapi Doni yang melihat Yuda begitu menjujurkan orangnya tak sesuai kriterianya yang mengharuskan memiliki mantu 11-12 sifatnya seperti dirinya. Apalagi Yuda orangnya misqueen, membuat Doni langsung menolak mentah-mentah si Yuda. Dan dari luar terdengarlah suara ketukan pintu yang ternyata Yuda udah hadir lengkap dengan orang tuanya untuk melamar Lia. Dimana tanpa perlu basa-basi babi lu bego, Saya tidak akan menikahkan anak saya ini. singkat padat ditolak. Minimal suruh masuk dulu lah. Tapi apa daya, Lia yang udah duluan saknes dengan Yuda, ia pun tetap ngotot ingin menikah. Alhasil kini Lia dan emaknya langsung dikik dari kakak, sementara bapak Yuda harus dipecat. Lah, orang emang mau resign juga. Di sisi lain ada pasukan minion yang komplain karena telur-telur yang mereka beli setengahnya busuk padahal baru aja mau dipakai topping di atas pop mie-nya. Beuh, mantap sekali itu kena zongnya. Kamu tahu nggak, telur busuk itu bisa meracuni banyak orang. Ya, jangan dimakan lah semprul, udah tahu busuk. Lagian orang mana yang mau makan telur busuk anjing? Di sana karena para NPC pada ngamuk mengeluarkan ultinya, si Doni pun langsung dikabarkan kalau gudang lagi di unboxing. Sehingga sesampai di sana si Doni langsung mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Tapi para NPC bukannya takut, melainkan mereka menolak takdir jadi NPC dengan ingin mengancam akan membaku hantam Doni rame-ramai kalau perlu pakai jasa warga kampung sebelah. Ajak baywan aja udah wasted Doni, apalagi kena tumbukan 2 kampung. Malam harinya Doni pun menelpon tentara bayaran yang satu anggotanya setara dengan 50 tentara penyendok rendang. Namun di tengah jalan mereka pun tak sengaja menabrak pohon. Bentar, ini sejak kapan ada orang bawa mobil di halaman rumah anjing? Di sana telur-telur yang seharusnya diamankan dari para warga harus pada meninggal, gagal menjadi telur mata sapi apalagi dadar. Sampai pada akhirnya 2 tentara bayaran ini harus dibebas tugaskan alias jasanya batal dipakai oleh Doni. Nah, keesokan harinya hidup lagi sial-sialnya, Lukas malah mengerosting Doni secara terang-terangan yang berujung perbakuan taman pun harus terjadi. Serakah, sombong kamu. Namun ketika Lia dan emaknya datang mencoba memisahkan, emaknya malah tak sengaja terkena sebuah penyenggolan sampai mengedik batu. Sampai akhirnya Doni pun diamuk massa oleh para warga. Ya elah, malah ikutan nyungsep. Beruntung si Doni kagak meninggal, cuman istrinya doang yang di-fit. Sementara dirinya cuma dirawat di rumah sakit menggunakan stetoskop dan itu pun di ruangan di UKS. Kala itu Doni pun divonis akan meninggal lagi beberapa menit, maka dari itu ia boleh dibawa pulang daripada menuhin ruang jenazah. Dan benar saja setelah dipulangkan, Doni pun tiba-tiba kesurupan karena penglihatannya tak seperti apa yang kita lihat. Apalagi kini ia juga mulai tergenjutsu, sebuah ilusi optik buatan editor berkelas mulai dari bumi yang dugem. Sampai dengan saat Doni melakukan perbacotan dengan warga seakan-akan mereka malah melempari Doni dengan telur.
terkena genjutsu dari Uchiha Minion. Hingga pada akhirnya Doni pun bisa meninggal dengan menguak-guakan setelah tulang rusuknya terkena senggol oleh bit ember dengan kecepatan cahayanya. Orang keserempet apaan sampai meningsoy? Sabar ya Nisa. Sabar bapaknya, gua sekarang yatim anjing. Nah singkat cerita, ketika pemakaman Doni, mereka pun seperti biasa menggiringnya dari Sabang OTW menuju Merauke. Tapi baru aja berjalan melewati Selat Sunda, sebuah mobil spek kurir pun menabrak keranda Doni yang membuat kerandanya mengeluarkan bau busuk. Contoh-contoh mobil yang kurang diservis. Setelah mereka sampai di pemakaman, lumpur pun pada menghiasi liang lahat Doni yang menandakan kalau memang semasa hidupnya Doni seperti lumpur. Banyak dakinya. Namun dengan hasil gotong royong para warga menyedot air lumpur itu dengan sedotan sambil ngebayangin yang disedot adalah susu Milo kemasan saset, akhirnya lumpur itu pun hilang dan pemakaman Doni pun bisa dilaksanakan. Nah setelah kering, mereka pun cepat-cepat mengubur Doni sebelum langit menurunkan hujannya. Bahkan karena tak sempat menutup liang lahat, dengan terpaksa liang lahat Doni pun ditutup dengan air hujan, seakan-akan menandakan bahwa dosa-dosa Doni sebanyak air di liang lahat Doni yang luber-luber keluar seperti pisang coklat lumer. Gua ngomong apa sih? Dan film pun tamat.